Pemirsa, langkah kontroversial Jepang membuang air radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik memicu kecaman baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jepang menyatakan akan melepas lebih dari 1 juta meter kubik limbah radioaktif dari nuklir Fukushima ke Samudra Pasifik. Usai Tokyo menyatakan akan membuang limbah nuklir dari pembangkit listrik Fukushima ke Samudra Pasifik. Kelompok 6 akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai hukum laut internasional dengan topik pembuangan limbah nuklir PLTN Fukushima, Jepang. Selamat menyaksikan! Apa sih hukum internasional itu? Hukum internasional adalah hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu dalam skala internasional. Pengambilan topik tersebut didasari dengan kontroversi skala internasional yang ditimbulkan oleh keputusan sepihak Jepang yang membuang limbah nuklir ke Samudra Pasifik, serta dampak yang ditimbulkan. Jepang mengambil keputusan sepihak dalam pembuangan limbah nuklir PLTN Fukushima ke Samudra Pasifik. Meskipun sudah diizinkan dari badan terkait yakni IAEA, bahkan disetujui PBB karena kadar tritium atau radioaktif kadar rendah pada limbah jauh di batas yang disetujui. Dan Jepang juga akan tetap bertanggung jawab dalam keputusannya membuang limbah tersebut. Sehingga saat ini belum ada sanksi resmi internasional karena tidak terbukti menimbulkan dampak internasional. Namun, jika Jepang terbukti limbahnya berdampak pada lingkungan laut dan masyarakat, maka akan dikenakan sanksi internasional. Lalu, apa saja sih kewajiban yang harus dipatuhi Jepang terkait pembuangan limbah yang dilakukannya? Di sini ada 2 perspektif relevan. Yang pertama, kesesuaian dengan standar keselamatan internasional menurut IAEA. Menurut International Atomic Energy Agency atau IAEA, pembuangan limbah nuklir dari Fukushima direncanakan untuk mematuhi standar keselamatan internasional. IAEA menyatakan bahwa limbah pelepasan air yang telah diolah akan memiliki dampak radiologis yang sangat kecil terhadap manusia dan lingkungan. Laporan IAEA menyimpulkan bahwa pendekatan dan kegiatan yang diambil oleh Jepang dalam pembuangan limbah tersebut konsisten dengan standar keselamatan internasional yang relevan. Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan hukum laut internasional. Beberapa pihak mempertanyakan kepatuhan Jepang terhadap hukum laut internasional terkait pembuangan limbah nuklir, terutama dalam konteks United Nations Convention, The Law of the Sea atau UNCLOS. Jepang telah membuat keputusan untuk membuang air limbah nuklir ke laut dengan alasan bahwa air tersebut telah diolah melalui Advanced Liquid Processing System atau ALPS untuk menghilangkan sebagian besar radioaktivitas. Namun, beberapa pihak dan pemerintah negara lain mendesak Jepang agar mematuhi kewajiban internasional terkait dengan pencegahan polusi laut dan kerjasama internasional dalam hal lingkungan laut. Apa saja sih dampak dari kerusakan Jepang akibat pembuangan limbah nuklir PLTN Fukushima? Dampak yang pertama adalah dampak langsung terhadap kerusakan produksi serta hasil pertanian. Kerusakan langsung dapat dilihat dari kerusakan produksi pada tanaman dan produk ternak karena radiasi. Dampak yang kedua adalah penurunan pendapatan utama maupun pendapatan yang terkait.
Penurunan pendapatan yang terjadi diakibatkan oleh pembatasan produksi, pengiriman, dan permintaan pasar yang rendah untuk pelayanan serta produk hasil lokal. Dampak yang ketiga adalah peningkatan biaya produksi, transportasi, dan transaksi pertanian. Banyak petani dan pembisnis telah memperhitungkan biaya-biaya yang semakin meningkat seperti biaya terkait pemulihan bencana alam, gempa bumi, dan tsunami pada Maret 2011. Hilangnya pasokan usaha, beralihnya pemasokan dari daerah lain ataupun negara lain, dekontaminasi tanaman, lahan pertanian, dan juga material lainnya. Tindakan ini dilakukan untuk menciptakan hasil pertanian organik yang dapat menarik pasar sehingga dapat merubah kekhawatiran masyarakat akan hasil produk Fukushima. Namun, kenyataannya langkah ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Dampak yang keempat adalah kehilangan nilai dari tanah pertanian, material, dan modal tak berwujud. Dampak ini berhubungan dengan berbagai kegiatan seperti kontaminasi yang mencemari lingkungan, pemindahan lokasi, peraturan institusi, dan berkurangnya pasar untuk produksi lokal. Dampak yang kelima adalah berkurangnya produktivitas tenaga kerja dan meningkatkannya biaya kesehatan. Nah, itu saja dampak dari pembuangan limbah nuklir PLTN Fukushima oleh Jepang. Di bawah Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS, Jepang harus mencegah, mengurangi, dan mengendalikan polusi sambil memastikan insiden domestik tidak membahayakan negara lain. Jepang diharuskan untuk menilai risiko polusi, menerbitkan laporan, dan menyerahkan rencana pembuangan kepada Badan Tenaga Atom Internasional dan negara-negara yang terkena dampak. Proses pengambilan keputusan untuk pembuangan limbah nuklir Fukushima kurang transparan sehingga melanggar UNCLOS. Jepang harus memenuhi standar internasional untuk pembuangan limbah nuklir yang aman. Langkah-langkah transparansi meliputi pendidikan publik, pembagian data secara real-time, kerjasama dengan pihak terkait, dan keterlibatan Badan Tenaga Atom Internasional untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Pertanggungjawaban internasional 1. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS, yakni merupakan perjanjian internasional yang mengatur perlindungan sumber daya kelautan dan merupakan instrumen hukum lingkungan internasional. Pasal 194 ayat 1, pengambilan tindakan negara dalam penanganan pencemaran laut. Ayat 2, kewajiban negara dalam pemantauan kerusakan akibat pencemaran yang timbul dari insiden atau kegiatan yang berada di bawah yurisdiksi atau kendali mereka tidak menyebar keluar wilayah atau teritorialnya. Pasal 195 dijelaskan jika negara berkewajiban untuk bertindak agar tidak memindahkan atau mengubah satu jenis pencemaran ke jenis pencemaran yang lain. Pasal 196 dari UNCLOS tahun 1982, negara-negara harus menindaklanjuti pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi di bawah yurisdiksi atau kendalinya pada bagian tertentu dari lingkungan laut, yang dapat menyebabkan perubahan yang signifikan dan berbahaya pada lingkungan laut tersebut. Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and Other Measures 1972, London Convention 1972 juga mengatur mengenai pencemaran lintas batas dengan kewajiban untuk mencegah dan tidak menyebabkan pencemaran lintas batas. Konvensi Keamanan Nuklir 1994 Pasal 16 Ayat 1 menyebutkan bahwa negara yang mempunyai atau akan membangun instalasi nuklir milik pemerintah yang mengalami kecelakaan nuklir harus mengambil langkah-langkah yang tepat berkaitan dengan fasilitas, keamanan, dan perencanaan kontingensi jika terjadi situasi darurat di sekitar fasilitas nuklir. Kewajiban Prevention of Harm. Prinsip prevention memiliki dua perspektif. Pertama, prinsip ini memiliki tujuan utama untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Kedua negara mempunyai kewajiban untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup di dalam dan melalui yurisdiksi mereka, termasuk melalui peraturan, administratif, dan tindakan lainnya. Ada 3 teori. Pertama, teori tanggung jawab negara.
hukum internasional mengatur bahwa tanggung jawab suatu negara muncul dari adanya kegagalan untuk memenuhi kewajiban internasional negara tersebut. 2. Teori tanggung jawab absolut atau mutlak merupakan tanggung jawab mutlak atas kerugian, pengecualian apabila pelaksana kerugian dapat membuktikan bahwa peristiwa itu terjadi karena 1. Perbuatan atau kelalaian itu penting untuk melindungi nyawa atau keselamatan orang. 2. Adanya bencana alam luar biasa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya meskipun telah dilakukan tindakan pencegahan. 3. Terdapat aksi terorisme atau terdapat aksi perang terhadap aktivitas pelaksana. Jadi, di sini Jepang jelas tidak melanggar hukum laut internasional karena keputusan dalam pembuangan limbah nuklir yang dilakukan di Samudra Pasifik terjadi akibat kebocoran tangki yang disebabkan gempa bumi atau bencana alam. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan. Pasal 21 Deklarasi Stockholm tahun 1972, yakni negara-negara sesuai piagam PBB memiliki hak eksploitasi sumber daya sesuai kebijakan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan di dalam yurisdiksi atau kendali mereka tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi nasional. Konsultasi dan kerjasama. Dalam memenuhi pertanggungjawaban internasional, Jepang juga melakukan konsultasi dan kerjasama dalam pemantauan limbah yang dilarungkan ke Samudra Pasifik, yakni antara lain 1. Kerjasama dengan IAEA dan Prefektur Fukushima. IAEA dan Prefektur Fukushima sepakat untuk bekerja sama dalam pemantauan dan remediasi radiasi. Hal ini mencangkup dukungan penelitian, pemantauan radiasi, dekontaminasi luar lokasi, dan pengelolaan limbah radioaktif. 2. Proyek kolaboratif Fukushima atau FCP dilakukan oleh IAEA bersama Prefektur Fukushima untuk kegiatan pemantauan radiasi dan remediasi. Hal ini mencakup pemantauan tingkat dosis udara radiocesium, perlindungan pekerja hutan dari radiasi, dan manajemen limbah radioaktif dari kegiatan remediasi. 3. Inisiatif Proyek Fukushima atau FIP yang merupakan pelengkap FCP dan didukung oleh IAEA. Kegiatannya mencakup pemantauan pergerakan radionuklida di air sungai, hewan liar, dan seepage dari tempat pembuangan sampah, serta pengembangan pemetaan lingkungan menggunakan data sistem posisi global atau GPS untuk pengukuran radioaktivitas yang cepat dan tepat. Yang keempat, kerjasama internasional untuk pemantauan dan evaluasi. Tinjauan terhadap keterlibatan komunitas internasional termasuk IAEA dalam memantau dan mengevaluasi pembuangan limbah nuklir dari Fukushima, dan ulasan untuk pendirian mekanisme pemantauan internasional yang efektif. Keputusan sepihak Jepang yang membuang limbah nuklir PLTN Fukushima di Samudra Pasifik banyak mendapat pertentangan dari negara sekitarnya. Namun, sampai saat ini belum ada sanksi resmi untuk menindaklanjuti tindakan Jepang tersebut. Hal itu dikarenakan tidak adanya bukti nyata jikalau limbah yang dilarungkan Jepang berdampak pada kesehatan masyarakat dan kehidupan laut. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pemerintah Jepang dengan persetujuan Prefektur Fukushima dan pemerintah daerah lainnya berencana untuk membuang limbah nuklir di laut. Meskipun pemerintah menjamin pembuangan yang aman, para penentang seperti nelayan, aktivis anti-nuklir, dan masyarakat tetap menentangnya. Diskusi internasional di berbagai negara termasuk Cina, Korea Selatan, dan Amerika Serikat mempertanyakan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Konsekuensi hukum bagi Jepang termasuk tuntutan hukum dari negara lain dan sanksi dari organisasi internasional. Alternatif pembuangan ke laut telah diusulkan, seperti menggunakan air limbah yang telah diolah dalam beton lalu memadatkannya untuk digunakan di lokasi. Namun, Jepang telah memilih untuk melanjutkan pembuangan ke laut meskipun ada kritik. Solusi jalan tengahnya adalah mematuhi standar legalitas internasional, menahan diri untuk tidak membuang limbah radioaktif rendah secara langsung, dan memastikan tidak ada bahaya bagi manusia atau biota laut dari senyawa berbahaya. Nah, itu dia tadi pemaparan mengenai bagaimana sih implementasi hukum laut internasional terhadap pembuangan limbah nuklir PLTN Fukushima, Jepang.